lagi dengan saya Rina Harahap. Hari ini kita akan berbincang-bincang seru mengenai bagaimana cara kita menghadapi keadaan new normal saat ini, terus kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan, dan gizi-gizi apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi pandemi masa sekarang ini. Kita akan berbincang seru dengan narasumber kita, yaitu Sister Nuyung. Ia adalah seorang konselor gizi. Oke, simak terus dan stay tune terus di Dunia Rina Harahap. Nama saya Nurul Baroah Sarwani, STRGZ, tapi biasanya dipanggilnya itu Sis Nuyung sih. Seperti itu. Untuk aktivitas mungkin saya sebagai ahli gizi, terus lagi bikin buku juga tentang gizi kesehatan ibu dan anak, terus jadi konselor gizi online juga. Saat COVID-19 ini, kita pasti bingung kan ya Sis ya, banyak banget dari yang cuman berapa hitungan jari, berapa orang yang positif, terus puluhan, ratusan sampai sekarang. Jadi mungkin Sis atau teman-teman yang lain itu mungkin sedikit awam ya, mungkin pada kenal kayak slogan 4 sehat, 5 sempurna itu ya? Iya, itu kita familiar ya. Sekarang itu digantinya namanya itu pedoman gizi seimbang. Jadi saya jelasin ya. Nah, kalau 4 sehat 5 sempurna itu dianggapnya kurang lengkap Sis, tapi yang lebih lengkap dan lebih kompleks itu namanya pedoman gizi seimbang. Apa sih pedoman gizi seimbang itu? Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan aman itu maksudnya bersih, sehat, dan bebas dari kotoran, penyakit, dan lain-lain, itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan resiko penyakit kronis dan infeksi, seperti itu. Nah, apa aja sih makanan dengan gizi seimbang itu? Jadi, di dalam piring itu terdapat makanan pokok, lauk pauk, sama sayuran dan buah. Nah, untuk makanan pokok itu terdiri dari sumber karbohidrat. Apa sih sumber karbohidrat itu? Seperti nasi, jagung, umbi-umbian, kentang. Umbi-umbian itu kayak singkong, terus ubi jalar, seperti itu. Tadi sudah kan, makanan pokok. Terus yang kedua lauk pauk. Lauk pauk ini ada 2, lauk pauk hewani sama lauk pauk nabati. Contohnya apa aja sih lauk pauk yang hewani? Contohnya seperti yang bisa kita makan, ayam, seperti itu, telur, udang, ikan, daging. Tapi kita kan biasanya makannya ayam, telur gitu-gitu sih ya. Iya. Selain itu ada yang namanya lauk pauk nabati. Apa aja sih? Itu seperti yang kita makan seperti biasanya sih, kayak Ada tahu, tempe. Nah, itu sih sudah tahu, kacang-kacangan, kacang hijau itu termasuk. Terus yang terakhir ini sayuran sama buah. Nah, kenapa sayuran dan buah ini harus atau penting? Ini biasanya di-skip sih kalau di piring makan kita ini biasanya ini. Apalagi banyak orang yang nggak suka sama sayur. Ada lagi, aduh buah, ya udahlah di-skip aja. Mungkin besok-besok lagi keluar ketemu ada orang jualan jus atau salad baru beli. Padahal itu kita itu wajib sih setiap makan kita harus ada sayur sama buahnya juga, seperti itu. Selain itu, sayuran sama buah itu merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. Nah, vitamin dan mineral itu yang terkandung pada sayur dan buah itu berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh dan mampu meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, kalau imun kita itu tinggi, jadi itu bisa membantu dalam pencegahan wabah COVID-19 ini sih, seperti itu. Jadi penting banget. Oke, berarti kebutuhan kita untuk pemenuhan gizi pas di saat pandemi ini sebenarnya adalah menjaga gizi seimbang dengan lauk pauk, makanan pokok, sayur, dan buah-buahan tersebut berarti ya, Ya, Mbak ya? seperti itu. Yang harus kita konsumsi buat daya tahan tubuh kita. Yang pertama itu vitamin A. Kenapa vitamin A? Karena vitamin A itu memiliki peran dalam mengatur kekebalan tubuh. Seperti wortel yang kita tahu, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, dan bayam. Jadi itu kayak sudah familiar banget ya, tapi kita nggak tahu itu vitamin apa gitu ya. Makanya. Dan sering kita temuin di kalau kita makan di
sehari-hari kan sebenarnya sudah ada kan, cuma kita karena mungkin belum tahu fungsinya dengan detail, jadinya belum tahu kebutuhannya ya. Terus selanjutnya itu vitamin C. Vitamin C itu fungsinya apa? Untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh gitu. Nah, contohnya itu ini banyak banget di buah-buahan nih, seperti contohnya tuh jeruk, jambu biji, buah kiwi, pepaya. Sedangkan kalau kita biasanya makan di warung tuh sis, es jeruk gitu. Padahal sudah ada tuh vitamin C-nya. Tapi kan kita mikir, aduh vitamin C ngambilnya di mana ya? Apa kita harus minum tablet setiap hari seperti itu? Mungkin kalau untuk suplementasi itu jika diperlukan ya nggak apa-apa. Toh untuk minumnya juga kan satu tablet satu kali aja, sesuai anjuran sih sebenarnya. Terus yang vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan. Dia juga menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Ini gampang banget nih contoh-contohnya nih. Ada di sayuran hijau, minyak sayur. Kacang hijau tahu sis, itu vitamin E-nya juga tinggi tuh sis. Seperti itu. Nah, habis itu ada zinc. Nah, kalau zinc ini membantu sistem kekebalan tubuh. Terus contohnya ini kayak daging tanpa lemak. Jadi kayak sis beli ada gajinya tuh mungkin dihindarin aja gitu ya. Oke, memang kesehatan itu dimulai dari diri sendiri, kemudian disiplin diri ya, jaga pola hidup yang sehat, kesadaran ya, supaya ketika kita sehat, lingkungan kita juga otomatis juga akan terbentuk sehat. Kira-kira dari Sis Nuyung ada tips-tips kesehatan buat teman-teman semua, sehingga kita ke depannya juga jadi lebih aware gitu? Oke, mungkin tips kesehatannya terkait ini ya, ada nih, tips-tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ada 3. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, makan makanan seimbang. Terus yang kedua, cuci tangan dengan air yang mengalir. Terus yang terakhir, rutin berolahraga. Ini sering nih di-skip nih, rutin berolahraga. Nah, selain rutin berolahraga, kita juga perlu istirahat yang cukup. Disiplin untuk jaga kesehatan masing-masing, disiplin untuk bisa tetap care dengan kesehatan dan pola hidup kita masing-masing ya berarti ya? Jangan pernah keluyuran. Maksudnya keluyuran itu semacam kayak nongkrong atau keluar karena tidak ada hal yang urgent gitu. Kecuali semacam kayak ibu-ibu nih, nggak mungkin lah kita nggak makan, pastilah kita belanja gitu ya. Oke, thank you Sis Nuyung. Sama-sama. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.